Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi pengantar dari analisis real itu sendiri. Maksudnya itu seperti perkenalan saja ya mengenai materi dari analisis real itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Tunisa dengan NIM 2062213. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari analisis mata kuliah analisis real itu sendiri. Oke, lanjut saja kita ke materinya, pemaparan materinya. Nah, sudah tahukah kalian apa sih analisis real itu? Secara kasar, analisis berurutan dengan bilangan, himpunan bilangan, dan operasi pada bilangan. Secara khusus, analisis berkaitan dengan apa yang terjadi ketika sejumlah operasi tertentu dilakukan pada suatu bilangan waktu yang cukup besar atau matematika hingga. Analisis bisa jadi berlawanan dengan matematika distrik atau matematika hingga. Analisis bisa dikatakan sebagai bentuk dari matematika tak hingga. Posisinya bisa dikatakan sebagai salah satu dari kreasi yang terbesar, terkuat, dan terdalam dalam pemikiran manusia. Nah, jadi analisis real biasa disebut dengan teori fungsi variabel real atau teori fungsi peubah real, yang merupakan cabang dari analisis matematika yang membahas himpunan bilangan real, fungsi real, serta barisan dan deret bilangan real. Lanjut, apa sih bilangan real dalam analisis real, dalam konsep analisis real? Jadi bilangan real atau bilangan real itu selalu dinotasikan dengan huruf R besar, seperti gambar yang ada di layar, yang merupakan bilangan yang mencangkup bilangan irasional dan bilangan rasional. Kenapa sih harus mencangkup bilangan irasional dan bilangan rasional? Karena bilangan rasional itu merupakan bilangan yang bisa diwakili dengan bentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Sedangkan bilangan irasional merupakan bilangan yang tidak bisa diwakili dalam bentuk pecahan dan memiliki ekspansi desimal yang tidak berakhiran atau titik berulang. Jadi, himpunan bilangan real adalah himpunan yang mencangkup semua bilangan bulat, pecahan bilangan irasional seperti pi dan akar, serta bilangan lainnya yang bisa diwakili dalam garis bilangan. Dalam representasi garis grafis, himpunan bilangan bisa direpresentasikan sebagai garis bilangan yang tak terbatas, di mana setiap titik pada garis tersebut mewakili suatu bilangan real. Lanjut. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih kita harus belajar mengenai analisis real itu? Nah, karena analisis real itu memiliki tujuan utamanya itu untuk memahami dan mengembangkan konsep tentang fungsi matematika yang kontinu, baik dalam dimensi satu itu garis, maupun dimensi tinggi itu seperti bidang atau ruang. Nah, maksudnya itu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat dan perilaku dari fungsi tersebut. Konsep tentang fungsi kontinu menjadi sangat penting dalam berbagai bidang matematika dan lain sebagainya yang bisa dijelaskan dengan menggunakan model matematika yang melibatkan fungsi kontinu. Nah, di dalam dimensi satu seperti pada garis bilangan real, pemahaman tentang fungsi kontinu membantu dalam menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi secara halus dan terus-menerus pada suatu interval tertentu. Misalnya saja pada analisis kalkulus, konsep fungsi kontinu sangat penting dalam mendefinisikan turunan dan integral, yang merupakan alat penting dalam memahami perubahan dan akumulasi dalam berbagai konteks. Lanjut.
Apa saja sih yang dipelajari dalam analisis real? Nah, banyak sekali yang akan dibahas di dalam analisis real. Nah, kita di sini kita hanya membahas di sini saya hanya mencantumkan 3 saja. Perlihatkannya 3 saja. Yang pertama ada konsep dasar. Konsep dasar itu, di dalam konsep dasar bilangan real, kita akan memahami sifat-sifat bilangan real, himpunan bilangan real, relasi orde dan sifat-sifat operasi pada bilangan real seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua ada limit kontinuitas. Di dalam limit kontinuitas kita akan memahami konsep limit suatu fungsi saat variabel mendekati suatu nilai serta mengenal berbagai teknik untuk menghitung limit seperti aturan L'Hopital, limit trigonometri, dan limit fungsi eksponensial. Yang ketiga ada turunan dan integral. Turunan dan integral, di dalam turunan dan integral kita akan membahas mengenai memahami fungsi turunan sebagai laju perubahan suatu fungsi serta teknik-teknik dalam menghitung turunan seperti aturan rantai, aturan produk, dan lain sebagainya. Lanjut saja ya. Nah, di dalam sistem bilangan real itu banyak sekali yang akan dibahas. Yang contohnya saja seperti aljabar pada bilangan real, sifat urutan pada bilangan real, sifat kelengkapan pada bilangan real, dan sifat arsimetris pada bilangan real. Nah, di sini kita hanya menampilkan aljabar pada bilangan real. Pada himpunan bilangan real terdapat 2 operasi biner yang dilambangkan dengan penjumlahan dan perkalian, dan berturut-turut disebut penambahan dan perkalian. Operasi tersebut mempunyai sifat-sifat, ada 9 sifat ya teman-teman di dalam aljabar pada bilangan real. Yang pertama ada sifat komutatif, yang kedua ada asosiatif, yang ketiga ada asistensi unsur nol, yang keempat ada asistensi unsur negatif, yang kelima ada sifat komutatif perkalian, yang keenam ada sifat asosiatif perkalian, 7 ada asistensi unsur satuan di bilangan real, 8 ada asistensi unsur kebalikan, dan yang 9 ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi sifat komutatif penjumlahan dan sifat komutatif dan sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian itu hampir sama ya teman-teman. Nah, ini untuk setiap A, B, maupun C anggota bilangan real. Sedangkan sifat asistensi unsur nol terhadap unsur nol bisa di bilangan real, sehingga 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0 sama dengan A. Jadi untuk setiap bilangan apapun yang dijumlahkan dengan 0, hasilnya akan menjadi bilangan itu sendiri. Yang keempat ada asistensi unsur negatif. Asistensi unsur negatif itu untuk setiap A anggota bilangan real terdapat unsur negatif A anggota bilangan real, sehingga A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Ada asistensi unsur satuan di bilangan real. Terdapat unsur 1 di bilangan real yang berbeda dengan 0, sehingga 1 dikali A sama dengan A dikali 1 sama dengan A untuk setiap A anggota bilangan real. Asistensi unsur kebalikan. Jadi asistensi unsur satuan di bilangan real itu ya setiap bilangan apapun yang dikalikan dengan 1 hasilnya akan menjadi bilangan itu sendiri, kecuali jika bilangan itu dikalikan dengan 0. Karena di sini asistensi unsur satuan terdapat 1 unsur, jadi cuman dikalikan dengan angka 1. Dan ada asistensi unsur kebalikan. Untuk setiap A tidak sama dengan 0 di bilangan real terdapat unsur 1 per A di bilangan real, sehingga A dikali 1 per A sama dengan 1 per A dikali A sama dengan 1. Jadi A nya itu kita coret ya teman-teman. Nah, hasilnya menjadi 1. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sedangkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan itu, jadi A nya itu kita kalikan silang
ke yang di dalam kurung. Jadi nanti pengerjaannya itu kita mengkalikan dulu yang di dalam kurung, habis hasilnya itu nanti kita jumlahkan, seperti itu ya teman-teman. Nah, cukup sekian pemaparan presentasi materi pengantar dari analisis real. Mohon maaf kalau semisal saya masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.